Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amalia Fauzia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resum saya mengenai artikel karya Ma'ruf Yuniarno yang berjudul Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Fikih dengan model Cooperative Learning tipe Student Team Achievement Division pada siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kehadiran seorang guru dalam proses pembelajaran memegang peranan penting. Tercapainya tujuan pembelajaran tidak lepas dari peran seorang guru, dan keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari model pembelajaran yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf Yuniarno merupakan penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan Classroom Action Research. Apa itu Classroom Action Research? Sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan motivasi dan prestasi siswa melalui model Cooperative Learning tipe Student Team Achievement Division atau STAD. Nah, setiap proses pembelajaran tentunya diperlukan sebuah evaluasi untuk mengetahui prestasi belajar yang diraih oleh siswa. Nah, realita yang terjadi di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul, motivasi siswa kelas 9A terhadap mata pelajaran fikih masih rendah. Hal ini terbukti berdasarkan hasil observasi yang masih terdapat siswa bermalas-malasan dalam pembelajaran. Dari 34 siswa, hanya ada 5 siswa yang aktif menjawab pertanyaan, sedangkan beberapa siswa lainnya tidur di kelas, berbicara dengan teman sebangkunya, dan tidak fokus terhadap mata pelajaran yang disampaikan oleh guru melalui metode ceramah. Nah, hal tersebut berimplikasi pada suasana kelas menjadi gaduh dan pembelajaran tidak kondusif. Akhirnya, tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Nah, penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil observasi dengan data yang menunjukkan rendahnya prestasi akademik mata pelajaran fikih siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul adalah yang pertama, rata-rata nilai tugas. Rata-rata nilai tugas adalah 70 dengan persentase 58 siswa berprestasi rendah dan 42% siswa berprestasi tinggi. Dan yang kedua, rata-rata nilai ulangan harian, yaitu 79 dengan presentasi 17% siswa berprestasi rendah dan 83% siswa berprestasi tinggi. Namun, prestasi tinggi tersebut juga masih saja ada beberapa siswa yang mencontek teman saat mengerjakan ulangan. Yang ketiga, rata-rata nilai ulangan tengah semester adalah 78 dengan persentase 32% siswa berprestasi rendah dan 68% siswa berprestasi tinggi. Jadi ada 3 yang menunjukkan prestasi akademik. Yang pertama, rata-rata nilai tugas, rata-rata nilai ulangan harian, dan rata-rata nilai ulangan tengah semester. Faktor pendorong dilakukannya penelitian terhadap motivasi prestasi yang perlu ditingkatkan pada mata pelajaran fikih ini karena mata pelajaran fikih merupakan implementasi pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk dilakukan dengan tujuan apabila guru mampu menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dan dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran fikih, maka siswa akan bersungguh-sungguh dalam belajar tanpa merasa jenuh dan bermalas-malasan.
Apabila motivasi belajar siswa tinggi, maka prestasi akademik yang diraih siswa akan meningkat. Penelitian ini dapat menjadi acuan pendidik lain untuk menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD pada saat mengajar di kelas. Adapun model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dimulai dengan yang pertama, penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi, penyajian informasi, pengorganisasian kelas dalam kelompok, pembimbingan kelompok, kelima, diskusi antar kelompok, keenam, evaluasi dan pemberian penghargaan. Indikator prestasi belajar diukur melalui perbandingan antara prestasi hasil tugas siswa dengan standar kriteria minimal atau KKM setiap mata pelajaran. Untuk mata pelajaran fikih, kriteria ketuntasan minimal adalah 75. Siswa yang mencapai lebih dari KKM maka tergolong siswa yang berprestasi tinggi, dan siswa yang mencapai kakak jika masih sama dengan KKM tergolong prestasi sedang, dan siswa yang masih berada di bawah KKM tergolong berprestasi rendah. Karakteristik bahwa siswa telah termotivasi ditunjukkan dengan aktivitas siswa berupa siswa mencatat penjelasan guru, perhatian saat guru menerangkan, berani mengajukan pertanyaan atau ide, tekun melaksanakan tugas sesuai perintah, partisipasi aktif dalam diskusi, serta disiplin saat belajar. Nah, hasil dari penelitian dalam peningkatan motivasi dan belajar fikih yang menerapkan cooperative learning tipe STAD ini ditunjukkan melalui 3 siklus. Penerapan cooperative learning tipe STAD dalam pembelajaran fikih berhasil meningkatkan motivasi dan prestasi belajar dengan melakukan modifikasi dalam setiap pertemuan. Nah, modifikasi itu dilakukan dalam hal strategi pengelolaan kelas dan media. Strategi dan media pembelajaran. Kemudian perubahan tersebut dalam bentuk tata ruang kelas, media dan alat pembelajaran, instrumen tes dan penggunaan ice breaking. Jadi agar siswa itu merasa tertarik dalam pembelajaran dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kesimpulannya bahwa model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari perolehan presentase masing-masing siklus. Presentase motivasi belajar siswa pada prasiklus sebesar 26%. Siklus pertama pertemuan pertama sebesar 30%. Siklus pertama pertemuan kedua naik menjadi 59%. Kemudian siklus kedua pertemuan pertama naik menjadi 60%. Dan siklus kedua pertemuan kedua menjadi 78%. Sedangkan pada siklus ketiga pertemuan pertama naik menjadi 79%. Siklus ketiga pertemuan kedua naik menjadi 85%. Jadi dari prasiklus 26 sampai siklus ketiga itu 85. Jadi kesimpulannya model ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Kemudian model cooperative learning tipe STAD ini juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Peningkatan tersebut dilakukan dari presentase masing-masing siklus. Prestasi belajar siswa yang diperoleh pada siklus pertama pertemuan pertama sebesar 84,2%. Pertemuan kedua siklus pertama naik menjadi 88,1%, namun pada siklus kedua pertemuan pertama turun menjadi 85,1%, dan pertemuan kedua siklus kedua turun
secara signifikan menjadi 62,9%. Dan siklus ketiga pertemuan pertama penerapan cooperative learning tipe STAD ini ditingkatkan kembali sehingga persentase yang diperoleh naik menjadi 97,8%, dan pada pertemuan kedua naik menjadi 98,4%. Wow, hampir 100% ya. Demikian penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan pendidik lain untuk menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD pada saat mengajar di kelas. Selain itu, penelitian ini juga dapat dilakukan sebagai pembelajaran dan motivasi bagi guru untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil resum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.